Mulutmu, harimaumu. Pagi yang cerah menyambut Zizi di sekolah hari ini. Dengan senyuman manis dan ramah, ia menyambut pagi dengan penuh semangat. Senyumannya seindah embun pagi yang menyegarkan, membuat orang-orang yang melewatinya juga ikut tersenyum ramah. Zizi Anindya adalah siswi berprestasi di salah satu sekolah dasar di kota Jambi. Selain berprestasi, Zizi juga memiliki banyak teman karena sikap ramah dan baik hatinya. Selamat pagi Zizi. Pagi juga Sinta. Sudah siap untuk melihat hasil tes kita kemarin? Sudah siap dong. Zizi sudah pasti siap, Sin. Aku yakin 100% pasti nilai dia tinggi. Sinta dan Keisa merupakan sahabat terdekat Zizi. Orang-orang menganggap pertemanan mereka bagaikan rantai yang kokoh. Suasana kelas begitu hening ketika Bu Sukma memanggil murid satu persatu ke depan kelas untuk mengambil hasil ujian. Mereka begitu gelisah dengan hasilnya. Setelah semua murid memegang kertas ujiannya masing-masing, kelas mulai ramai dengan seruan-seruan lega dan kecewa. Dapat nilai berapa, Kay? Aku dapat 80 nih. Lah, sama dong kita. Tidak apa-apa, 80 udah lumayan. Kamu dapat berapa, Zi? Sinta dan Keisa melirik kertas ujian Zizi. Wah, Aku juga nggak nyangka mendapatkan hasil memuaskan seperti ini. Mohon perhatiannya anak-anak, mari kita beri tepuk tangan untuk Zizi karena mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 100 pada ujian kali ini. wow. Hebat, luar biasa. Tanpa diketahui semua orang, ada sepasang mata yang memandang tajam setajam pisau ke arah Zizi. Orang itu adalah Miska. Ia merasa tidak senang dengan pencapaian yang Zizi dapatkan. Keesokan harinya, Zizi berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun, ada yang berbeda kali ini. Di dalam kelas, semua mata memandang ke arah Zizi dengan tatapan yang tak sedap. Selamat pagi teman-teman. Tak ada seorang pun yang menjawab sapaan Zizi. Aku sangat tidak menyangka kamu orang yang seperti ini, Zi. Maksud kamu apa, Kay? Aku orang yang seperti ini bagaimana? Bukannya menjawab pertanyaan Zizi, Keisa malah pergi menjauhi Zizi tanpa memberi keterangan apapun. Tak lama setelah itu, bel masuk berbunyi. Pelajaran pun dimulai. Zizi mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan hati yang mengganjal. Ia berniat akan menemui Sinta dan bertanya padanya ketika jam istirahat nanti. Sinta, aku boleh ngomong berdua sama kamu nggak? Sinta menyetujui dan mengikuti Zizi ke arah taman. Ketika di taman, Zizi bertanya kepada Sinta mengapa semua teman di kelas menjauhinya. Sinta pun menjelaskan kejadian heboh tadi pagi sebelum Zizi sampai di sekolah. Aku dengar kamu bisa mendapatkan nilai 100 karena diberi bocoran soal dari Bu Sukma, Zi. Aku sangat kecewa sama kamu. Astagfirullah, itu fitnah, Sin. Aku tidak pernah menerima bocoran soal. Siapa yang memberitahumu tentang kebohongan ini? Aku mendengarnya dari Miska. Ternyata tadi pagi, Miska menceritakan kepada semua murid di kelas bahwa ia melihat Zizi pergi ke kantor di jam pulang sekolah sehari sebelum ujian dilaksanakan. Ia memberitahukan bahwa Zizi menerima secari kertas yang dicurigai sebagai bocoran soal ujian dari Bu Sukma secara diam-diam. Ada sebagian yang tidak percaya, namun ada juga sebagian yang langsung mempercayainya. Bagaimana bisa Zizi mendapatkan nilai 100 yang begitu sempurna jika dia tidak mendapatkan bocoran soal? Dan kenapa juga dia harus menemui Bu Sukma di jam pulang sekolah? Pasti dia caper ke Bu Sukma dan memujuk Bu Sukma untuk memberikan bocoran soal.
Masih di taman, di bawah pohon yang daun-daunnya berguguran dan menari saat akan jatuh di tanah. Zizi begitu terkejut mendengar penuturan Sinta mengenai kejadian tadi pagi di kelas. Ia pun menjelaskan kepada Sinta bahwa semua yang dia dengar adalah sebuah kesalahpahaman. Aku menemui Bu Sukma waktu itu karena dipanggil oleh beliau ke kantor, dan kertas yang aku terima itu adalah surat yang dititipkan Bu Sukma kepadaku untuk diberikan kepada ayahku. Surat itu adalah undangan untuk ayahku menghadiri rapat karena ayahku adalah salah satu komite di sekolah ini. Mendengar penuturan dari Zizi, Sinta pun merasa bersalah dan sangat menyesal karena telah menjauhinya. Maaf ya Zi, harusnya aku bertanya terlebih dahulu kepada kamu, apakah berita itu benar atau tidak. Sekarang kita harus memberitahu anak-anak di kelas bahwa semua ini tidak benar. Tak berlama-lama lagi, Sinta langsung mengajak Zizi kembali ke dalam kelas dan memberitahukan kepada semuanya bahwa yang mereka dengar adalah kesalahpahaman. Semua warga di kelas sangat menyesal dan merasa bersalah kepada Zizi karena telah menjauhinya dan mempercayai berita bohong mengenai dirinya. Maaf ya Zi, aku salah. Aku sungguh menyesal telah percaya begitu saja mengenai berita bohong itu. Iya, aku maafkan Kay, tapi lain kali jangan gitu ya. Katanya persahabatan kita ini bagaikan rantai yang kokoh, jadi jangan ngejauhin aku lagi ya. Kami juga minta maaf ya Zi. Maafkan kami Zizi. Hei Miska, ini semua gara-gara kamu telah menyebarkan berita bohong mengenai Zizi. Semuanya jadi terhasut sama omong kosong kamu itu. Lah, kenapa jadi nyalahin aku? Kalian juga salah percaya gitu aja. Kan aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Ih, bukannya minta maaf malah membela diri. Dasar. Ih, udah Kay, tidak baik marah-marah seperti ini. Kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tidak bisa Zizi, dia udah fitnah kamu. Sampai-sampai semua orang jadi ngejauhi kamu. Mendengar keributan dari luar, Bu Sukma yang sedang melewati kelas 6B mengurungkan niatnya untuk pergi ke kantor dan melangkahkan kaki memasuki kelas tersebut. Ada apa ini anak-anak? Kenapa ribut-ribut seperti ini? Sinta pun menjelaskan kepada Bu Sukma kejadian yang membuat huru-hara ini. Bu Sukma cukup kaget mendengarnya dan langsung memberikan wejangan kepada semua murid di kelas. Anak-anak, kalian tahu tidak? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi, jika kita mendengar sebuah berita yang belum pasti, ada baiknya kita mencari tahu lebih dulu kebenaran suatu berita tersebut. Dan untuk Miska, ingat, mulutmu harimaumu. Kita harus menjaga perkataan kita, jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita membuat hati seseorang terluka. Maaf Bu, Miska salah. Miska merasa iri dengan pencapaian yang Zizi dapatkan. Tuh kan Bu, dia sengaja membuat orang-orang ngejauhi Zizi. Bu Sukma pun memberikan nasihat kepada Miska bahwa kita tidak boleh iri dengan pencapaian yang teman kita dapatkan. Kita harus turut berbahagia dengan pencapaiannya. Jika kita belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita juga bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Kisah juga, setiap masalah tidak akan tuntas jika kita menyelesaikannya dengan emosi. Bicarakan semuanya dengan baik-baik. Ya sudah, semuanya ayo saling maaf-maafan. Tidak baik bertengkar seperti ini. Maaf ya Zizi, aku sangat menyesal. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Iya Miska, aku maafkan. Zizi merasa lega. Dengan bantuan Bu Sukma, kesalahpahaman ini telah usai dan semuanya sudah membaik seperti sedia kala.